biasa tinggal di dalam kehidupan kami. Dan kami pada pagi hari ini Tuhan mau dipuaskan melalui firman-Mu juga. Karena itu Engkau berfirman kepada setiap kami, Engkau buka hati kami untuk kami bisa mengerti maksud-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Bulan Desember ini senang sekali saudara. Nggak tahu ya, apakah saudara juga merasakan hal yang sama dengan saya. Kalau bulan Desember tuh rasanya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Memang secara jumlah orang Kristen di dunia ini mayoritas sekitar 2,4 M gitulah ya data yang terakhir. Jadi ada banyak sekali orang yang merayakan Natal. Dan bukan hanya orang Kristen, tetapi orang-orang yang beragama lain yang moderat, mereka juga merayakan. Dan bahkan saya lihat ada beberapa negara seperti Dubai, Turki gitu ya, itu mereka juga memasang pohon Natal. Mereka menganggap Christmas itu season, musim. Jadi dulu waktu kita masih sering pakai kirim-kirim kartu ucapan gitu ya saudara, itu ada banyak sekali kartu ucapan itu tulisannya Christmas season. Dan saya selalu tidak mau pilih kartu ucapan yang ada tulisannya season. Karena apa? Kalau kita berpikir bahwa Christmas itu hanya season, Christmasnya itu nggak ada Yesusnya saudara. Jadi mungkin mereka itu merayakan Natal itu dalam konsepnya itu Sinterklaas. Ya, Natalnya itu Natalnya Santa Claus. Dan ada banyak orang merayakan pakai dress code hijau, merah, putih, pakai topi Santa, makan-makan, foto-foto, tukar kado, semuanya bersukacita kalau sudah mulai Natal. Tidak peduli latar belakang agamanya. Dan apakah kita gereja Tuhan itu juga bersukacita waktu Natal? Karena faktanya saudara, justru ini banyak memakan korban. Ada banyak orang jadi panitia Natal, setelah selesai Natal mereka tuh malah dapatnya sakit hati, tersinggung. Benar, bukan sukacita. Panitia Natal tuh bisa bergesekan. Mungkin saja karena masing-masing mau memberikan yang terbaik. Ya, maksudnya begitu. Jadi pengisi acara juga bisa saudara. Setelah Natal malah bawaannya sakit hati. Karena apa? Urusan baju, satunya mau merah, satunya mau warna putih, itu juga bisa membuat orang itu kehilangan sukacita waktu Natal. Banyak kepala, banyak maunya. Jadi Natal itu tidak membawa sukacita, malah itu tadi hasilnya membawa hal-hal yang pahit. Padahal semua orang tahu katanya Natal identik dengan sukacita. Tapi pagi hari ini saya mengucap syukur karena panitia Natal kita tahun ini itu sama dengan panitia Natal tahun lalu. Dan pada saat dibentuk panitia Natal, Pak Ketuanya itu sudah minta kita itu berikrar. Semuanya ngomong tidak akan sakit hati, tidak akan kepahitan. Dan bersyukur sampai saat ini, dan saya berharap seterusnya tidak ada korban saudara. Jadi itu yang membuat kita itu senang. Karena apa? Masing-masing kita bisa berpikir dewasa. Gesekan itu bisa. Kalau saudara nggak digesek, saudara nggak akan berubah. Dan pagi ini saya diberi tema. Temanya adalah sukacita. Sukacita dari Allah. Joy of the Lord. Masalah yang dari bulan Januari sampai sekarang itu belum selesai-selesai itu banyak saudara. Masalah itu selalu ada, jadi jangan kaget kalau ada masalah, karena masalah selalu ada. Dan masalah itu banyak juga yang nggak selesai, yang nggak tahu ujungnya apa, itu banyak banget. Dan ada juga masalah bisnis, tambah ke sini kok tambah sepi. Padahal harga barang, harga kebutuhan naik, uang sekolah juga nggak murah. Belum lagi masalah suami istri yang terus bertengkar. Bertengkar siapa yang tunduk duluan, siapa yang mengasihi. Kamu dulu. Nah itu juga nggak selesai-selesai. Bertengkar terus menerus. Dan anak-anak juga sama. Anak-anak yang nggak bisa diatur. Jadi masalah itu selalu ada. Dengan itu banyaknya masalah, kita itu bisa bersuka. Mungkin kita bisa acting happy. Bener nggak?
Kita ketemu teman, ngopi, ngobrol, kita acting happy. Kita ketemu teman di gereja, ketawa-ketawa, happy. Apakah seperti itu sukacita yang Tuhan maksud? Kita baca dulu ya dari Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2 ini sudah hafal dari banyak kita ya. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, ada banyak hal yang negatif di sekitar kita. Ada prinsip-prinsip dunia itu yang berlawanan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Jadi ada banyak hal yang nilai-nilai dunia ini itu yang tidak sama dengan nilai-nilai kekristenan. Kita setiap hari bisa melihat, mendengar, merasakan, tetapi Alkitab menasihatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Tidak boleh serupa. Bagaimana caranya supaya kita tidak serupa? Tentu kita harus berubah. Cara kita supaya tidak serupa itu harus berubah. Dan perubahan itu hanya bisa dikerjakan oleh firman Tuhan. Makanya kalau kita tidak suka firman Tuhan, hanya datang hari Minggu, dengar khotbah, terus selesai. Setiap hari kita tidak suka dengan firman Tuhan, kita pasti serupa. Pasti serupa. Jadi perubahan itu hanya bisa dikerjakan oleh. Kalau kita lihat orang-orang yang ikut DK, setelah ikut DK tuh mereka baru, oh ternyata ini ya, aku pikir itu. Jadi selama bertahun-tahun kita pegang A misalnya, setelah kita belajar firman Tuhan serius, ternyata oh jet, beda banget. Nah demikian juga kalau kita tidak suka firman Tuhan, kita pasti sengaja atau nggak sengaja, itu kita pasti serupa dengan prinsip dunia. Padahal kita tidak boleh serupa dengan prinsip-prinsip dunia. Tetapi kita masih punya pilihan. Kita punya pilihan untuk tidak serupa dengan dunia ini. Kita tahu firman Tuhan itu berkuasa. Waktu firman Tuhan Yesus masuk dalam hidup kita, menjadikan dia satu-satunya Tuhan, maka Tuhan yang hidup, yang benar itu tinggal di dalam diri kita. Roh Allah sendiri itu tinggal di dalam diri kita. Hal-hal yang di luar yang mau merusak, melawan kita, harusnya kita tidak kalah. Karena roh Tuhan, Tuhan Yesus tinggal di dalam diri kita. Kalau kita tidak suka dengan firman Tuhan, maka seringkali kita itu kehilangan keyakinan. Tuhan di dalam diri kita ini lebih besar. Pasti kita itu akan kehilangan keyakinan karena melihat semua yang di luar itu masalah. Masalah itu banyak banget. Siapa di sini yang nggak pernah punya masalah? Mungkin tidak punya masalah kesehatan, punya masalah dengan teman sekantor, bisa. Tidak punya masalah keuangan, punya masalah relasi dengan pasangan. Dan kalau kita lihat Daud waktu berhadapan dengan Goliat, Daud itu tidak lihat Goliat. Daud itu lihat Tuhan yang menyertai dia itu lebih besar daripada Goliat. Suami-suami, bapak-bapak, dengar, saudara adalah imam dalam rumah tangga. Jadi kehidupan istri, anak-anak, kerohaniannya itu tergantung imamnya. Itu dari Tuhan ya tugasnya, bukan saya karang-karang. Jadi meskipun saudara sibuk cari uang atau apapun, harus dengan keluarga. Kasih contoh bapak-bapak bahwa saudara itu membaca firman Tuhan, waktu bersama dengan anak di dalam mobil, nyampaikan firman Tuhan. Jangan sampai anak itu tidak melihat orang tuanya membaca firman Tuhan, tidak memberi keteladanan, tapi nyuruh-nyuruh anaknya. Zaman sekarang, anak-anak kalau disuruh tanpa melihat contoh pasti nyolot. Ya, jadi anak-anak muda jangan juga kepengen buru-buru menikah. Berat.
masing-masing mempersiapkan diri, mendekatlah kepada Tuhan, bertumbuhlah. Manisnya itu hanya waktu PDKT dan pacaran. Bener, kan saya udah ngalami. Tetapi kehidupan pernikahan itu berbeda. Makanya jangan pikir, oh karena cinta. Enggak. Pernikahan itu bisa kuat, bisa menyenangkan tuh kalau masing-masing itu cari Tuhan, mendekat sama Tuhan, gitu loh. Jadi kita yang tidak melihat contoh dari orang tua kita tuh harus punya komitmen. Anak-anak kita harus lihat kita. Jadi generasi, saya tuh rindu sekali generasi di bawah kita. Itu generasi yang baru yang tidak seperti istilahnya tuh startnya tuh dari kita. Jangan sampai kita tuh mengulangi kesalahan orang tua dan seterusnya. Jangan cuman yang diperbaiki, diperbarui, ditingkatkan tuh ekonominya. Oh kalau dulu orang tua aku miskin, aku nggak mau miskin lagi. Bukan cuman itu. Bahkan saudara kalau tahu tujuan hidup kita, kenapa Tuhan tempatkan di dunia, itu bukan untuk cari uang, bukan untuk cari kebahagiaan, tetapi taat kepada kehendak Tuhan. Semuanya itu tidak kita cari, itu nanti Tuhan yang menambahkan. Jadi bapak-bapak sulit, yang muda-muda jangan mau cepet-cepet, belajar mendekatkan diri sama Tuhan. Jangan dipikir enak jadi suami. Dan waktu kita terima Tuhan Yesus di dalam diri kita, itu Tuhan berikan Roh Kudus, buah roh itu diberikan di dalam diri kita. Berapa buah roh? Buah roh ada berapa? Kalau sudah tahu buah roh itu 1 dengan 9 rasa. Dan buah roh itu semuanya supernatural, saudara. Jadi kalau kita baca dari Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Semuanya ini, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Semuanya ini adalah supranatural. Jadi kalau kita bicara kasih, ini ya kasih, itu tidak seperti kasih yang dunia berikan. Kalau dunia ngomong kasih, itu ada timbal baliknya. Kamu baik dulu baru aku bisa mengasihi. Kalau kita bilang di sini kesetiaan, itu beda dengan apa prinsip dunia yang ajarkan tentang kesetiaan. Kalau dunia ajarkan aku setia dengan perusahaan ini, kalau perusahaan ini memberikan gaji, fasilitas yang oke. Kalau suasana kerjanya enak, kalau nyaman buat aku setia. Kalau kira-kira karirku bagus, aku setia. Jadi kesetiaan yang dunia ajarkan itu berbeda dengan kesetiaan yang buah roh ada di dalam diri kita. Kesetiaannya berbeda. Dan semua buah roh ini diberikan untuk kita, saudara. Itu tidak karena usaha kita. Dan yang kita bahas pagi hari ini adalah sukacita. Sukacita itu bukan emosi, sukacita itu bukan perasaan. Dan sukacita itu sebenarnya lebih besar dari emosi dan perasaan kita. Kalau kita baca ya, Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara, kata-kata masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu itu di dalam terjemahan bahasa Inggris, enter into the joy of the Lord. Masuk dalam sukacita Tuhan. Biasanya ayat ini kita tangkapnya, kita dapat ini kalau kita meninggal. Semua kita berharap waktu nanti kita meninggal, Tuhan itu sama kita. Apa tadi? Masuklah dan dalam kebahagiaan Tuanmu. Kita semua kalau mati berharap seperti itu. Tapi tahu nggak saudara bahwa ayat ini bisa kita alami waktu kita masih ada di dunia. Jadi bukan nanti waktu kita meninggal. Pada saat ini kita bisa masuk di dalam sukacita Tuhan karena sukacita itu sendiri sudah ada di dalam
diri kita. Jadi saudara kalau bilang, Tuhan aku minta sukacita, Tuhan aku minta sukacita, Tuhan itu akan ngomong, ngapain kamu minta-minta? Kan sukacitanya udah aku berikan di dalam dirimu. Dan memang sukacita, buah roh ini diberikan spesial saudara untuk orang-orang yang sudah, orang yang beragama Kristen. Mau tahu bedanya orang yang beragama Kristen dengan orang yang lahir baru, ikut DK. Saya nggak jelaskan di sini. Jadi, saya tuh nanya gitu, kok ya Tuhan ini sudah menciptakan alam semesta, Tuhan menciptakan Taman Eden, nyuruh manusia, si Adam ini, dan pasti Tuhan itu yang semuanya sendiri, enaknya gitu loh. Kan Tuhan bisa sendiri. Kenapa Tuhan itu? Saudara jangan berpikir hidupku sudah diatur Tuhan, tugasku hanyalah ngopi dan melanjutkan hidup. Ada yang punya pikiran seperti itu, ngapain harus kerja, ngapain harus pelayanan, ngapain cari itu. Bukan seperti itu. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Kenapa? Karena kita ini diselamatkan oleh Tuhan menjadi baru robot. Sama kita. Jadi Tuhan yang kerjakan semua. Ibu, kita ini mentalitasnya jadi malas, tidak punya tanggung jawab, padahal kita diselamatkan tujuannya mau serupa dengan gambar baliknya, serupa dengan Kristus. Jadi kalau semuanya dikerjakan, kita tidak akan bisa menjadi serupa dengan. Kalau menurut dunia, Bapak Ibu Saudara, arti sukacita itu satu emosi atau yang dimunculkan karena kesuksesan, karena keberuntungan, karena kesejahteraan, atau karena bila semuanya berjalan dengan baik. Jadi kita sering juga ya, kita tuh sering juga berpikir seperti itu. Lah gimana bisa berkata, Pak? Enak ngomong orang suruh sukacita, tanganku lo sepi. Jadi kita akhirnya bisa berpikir seperti dunia, karena kita berpikir kita bisa bersukacita ada keberuntungan, kesuksesan, kesejahteraan. Itu semua dipenuhi, baru bisa bersukacita. Itu dunia yang ajarkan. Dengan baik. Paulus dan Silas yang di Bapak Ibu Saudara tahu, waktu Paulus dan Silas pelayanan, mereka itu melakukan, mereka bisa mengusir setan dari dukun perempuan. Gitu. Dukunnya ini biar bos dan dapat keuntungan, dapat. Jadi waktu Paulus mengusir setan dari dukun ini, akhirnya nggak punya lagi ilmu. Nah marahlah bosnya karena merasa dirugikan. Akhirnya dengan fitnahan Paulus dan Silas tapi baru dijebloskan dan penjara tengah-tengah dengan penjagaan yang ketat. Bukan itu aja, kakinya dipasung. Kayak kejahatan berat waktu itu, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat itu Paulus dan Silas marah-marah bisa menyangkal Tuhan. Tapi kenyataan Paulus dan Silas memuji Tuhan. Memuji Tuhan itu karena dia dari penjara. Gaya
mereka itu beribadah minimal 3 kali. Masalah memuji Tuhan bukan. Dan apa yang terjadi? Dan yang anehnya kan gak itu narapidana Tuhan kerjakan dari sikap hati Paulus dan Silas. Sukacita hilang kalau semuanya tidak berjalan seperti yang kita mau. Kalau semuanya tidak berjalan dengan, maka buah roh itu jadi keluar. Padahal enggak, saudara. Jadi buah roh itu tidak bisa keluar, masuk di dalam kehidupan kita. Saudara tidak bisa mengusir saudara supaya buah roh itu dan sudah diberikan di dalam hati kita, bisa lenyap begitu aja dengan masalah yang kita hadapi. Saudara, jiwa kita maka bisa bersuka cita. Makanya roh kita ini harus diberi makan terus-terusan. Dengan roh kita ini yang kuat, diberi makan firman Tuhan. Saya bilang kita harus dengan firman Tuhan, bukan cuma dengar khotbah ya saudara. Harus membaca firman Tuhan secara pribadi. Diskusi kalau yang sudah pasangan, tadi baca ini maksudnya apa? Kalau nggak tahu bisa tanya misalnya dengan guru DK. Apa aja kita menyukai firman Tuhan, memberi makan dengan roh kita, maka roh kita ini mempengaruhi jiwa. Di jiwa itu kan ada kehendak, ada emosi, ada pikiran, dan jiwa ini yang akan mempengaruhi tubuh kita sehingga kita bisa keluar sukacita. Tetapi kalau sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kita tidak pernah kasih makan kita, apa yang terjadi? Jiwa kita dominan. Pikiran-pikiran dapat dari mana? Hal-hal yang setan lontarkan di dalam pikiran kita. Emosi. Aduh, di luar kita Bapak Ibu Saudara, gampang sekali membuat emosi kita tuh naik. Anak-anak yang gak mau belajar, gak tahu tagihan-tagihan yang menumpuk, tapi pemasukan gak ada. Apapun itu bisa membuat emosi kita itu meledak. Apalagi orang-orang yang koleris, sumbu pendek, kena ini meledak. Jadi, sukacita di dalam diri. Saudara pernah berpikir ini, taruhlah masalah di story, maka 24 jam akan bisa begitu saudara. Kita harus meresponi apa yang sudah Tuhan sediakan di dalam diri kita. Tuhan sudah taruh, sudah berikan. Kita yang harus meresponi, itu bagian kita. Kita mau lihat Daud waktu dia mengeluh. Di Mazmur 32 ayat 3 tuh dia bilang, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Bayangin saudara, itu Daud bisa ngeluh setiap hari dan efeknya tulang-tulangnya menjadi. Jadi kalau orang Palembang tuh saya lesu, ayo kita kesan, lesu, itu pasti ngomel, ngeluh, bersungut-sungut setiap hari. Makanya kalau ketemu lesu, sungguhan saudara ya, waktu saya di Malang, saya nggak pernah pakai istilah itu. Di Malang beda lagi istilahnya, kalau lesu. Kalau di Mazmur 6 ayat 6, lesu aku mengeluh. Istri yang mengeluh di sini, puji Tuhan, luar biasa. Jadi mengeluh itu pasti tidak bersukacita. Tidak, malah kita ini menjadi sehat, malah lesu, saudara. Kalau orang sudah lesu, hari-harinya jadi buruk. Kalau kita baca 1 Petrus 1 ayat 8, itu dikatakan sekalipun kamu melihat dia, namun kamu mengasihinya,
Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tak terkatakan. Ini sukacita yang dikatakan, yang supernatural, yang diberikan di dalam diri kita. Di dalam terjemahannya, saudara, sukacita unspeakable, heavenly joy that cannot be explained. Jadi bayangin, sukacita surga yang tidak bisa dijelaskan. Kenapa dijelaskan? Karena terlampau luar biasa, terlampau besar. Terjemahnya yang bilang word cannot express. Jadi sukacitanya, kalau kita ketemu orang yang dapat sukacita seperti itu, yang bisa masuk di dalam sukacita Tuhan, cerita sama orang tuh gini, aduh lah, pokoknya nggak bisa diomong lah, bingung saudara. Memang seperti itu. Kata-kata tidak bisa mewakili sukacita yang Tuhan berikan. Sukacita itu bukan karena tidak ada masalah. Sukacita itu bukan karena tidak ada kesedihan. Sukacita itu bukan kalau ada yang wah dalam. Jadi kalau misalnya biasanya tiap nembak cewek ditolak terus kemudian sekali ini diterima, wah sukacita. Bukan seperti itu. Bukan juga, wah dapat proyek besar, bisa bersukacita. Bukan seperti itu. Jadi sukacita itu artinya bukan selalu ada wow dalam hidup kita. Juga bukan artinya tidak ada kesedihan. Bukan. Kita baca 12 ayat 2. Marilah kita melakukan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Bapak Ibu Saudara, waktu beritaan tertentu tentu berbeda dengan orang yang merasakan sakit yang tidak ada tujuannya. Dan Tuhan tahu tujuannya dia itu untuk melakukan kehendak Bapaknya. Dia harus memberikan nyawanya untuk penebusan dosa. Di ujung penderitaannya, Yesus itu melihat iblis dikalahkan. Jadi sukacita itu bukan tidak ada masalah, bukan tidak ada rasa sakit, bukan tidak ada kesedihan. Tetapi Tuhan Yesus melihat di ujung penyalipannya, dia bisa melihat iblis dikalahkan. Di ujung penyalipannya dia bisa melihat manusia diselamatkan. Di ujung penyalipannya dia bisa melihat, dia bisa berelasi lagi dengan manusia yang dicintainya. Tuhan loh yang menginginkan relasi itu. Tuhan yang punya inisiatif memulihkan hubungan, saudara. Demikian juga kalau kita ada masalah saat ini, apapun masalahnya saudara, kita harus bisa melihat di ujungnya itu ada jalan keluar. Makanya kita bersukacita. Di ujung masalah kita itu ada kemuliaan Tuhan. Di ujung masalah kita itu pasti ada kemenangan. Seperti dongeng-dongeng yang meskipun ceritanya bulat, dijolimi, mengalami penderitaan, toh ujungnya pasti menang, ujungnya pasti bahagia. Seperti itu. Nah, saya mendengar satu kesaksian dari seorang wanita muda. Waktu dia pelayanan di gereja, dia pulang itu rumahnya tuh kebakaran. Kebakaran habis, dan waktu dia datang di rumahnya itu sudah ada tim pemadam kebakaran. Jadi memang apinya besar. Dia bilang seumur-umur hidupnya dia nggak pernah lihat api sebesar itu di hadapannya. Yang dia selalu lihat api seperti itu di TV, gitu ya. Jadi semuanya habis. Tapi dia merasa biasa saja waktu itu. Dia ngeliat, entah karena mungkin masih muda ya. Terus dia lihat, ya sudah nanti aku tidur di sepupuku, gitu loh. Nah, akhirnya
waktu dia ditampung oleh sepupunya, jadi satu kamar berempat dengan ibunya, dengan kakaknya gitu ya. Dia waktu itu ditampung dan waktu pagi-pagi dia bangun, dia cek HP-nya, itu ada teman-temannya segereja yang posting di story tentang kebakaran itu. Kemudian ada kalimat yang awalnya dia tidak menangis, tidak merasa apa-apa, kemudian dia baca postingan temannya bilang gini, rumah itu tempat kenangannya dia. Maksudnya gitu loh. Ya kan, memang semua kenangan kalau kita tinggal di rumah itu dari kecil banyak sekali kenangan, belum lagi foto-foto yang kebakar lah, apalah yang kita suka jadi hilang gitu kan. Kemudian dia mulai menangis, mulai tanya sama Tuhan gitu loh. Iya ya, aku kan banyak kenangan di rumah itu gitu. Terus dia berdoa, dia berusaha ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, nanti kalau aku bersih-bersih rumah itu, tolong beri tanda bahwa ini ada di dalam Tuhan bisa lakukan mujizat di dalam masalah ini. Di dalam imajinasinya dia itu berpikir siapa tahu ketemu Alkitab yang masih utuh. Gitu kan? Seringkali kalau kita lihat keajaiban kan kayak gitu. Tapi dia lihat di rumahnya waktu dia datang dia bersih-bersih, nggak ada Alkitab yang masih utuh seperti yang dia imajinasikan itu. Kemudian salah satu yang ikut bersih-bersih itu menemukan secari kertas yang tidak terbakar. Saudara, kalau dengar kesaksian ini, saudara jangan selalu berpikir terus gini, apa-apa Tuhan minta tanda, Tuhan minta tanda. Enggak, firman Tuhan yang kita baca setiap hari itu juga tanda. Tapi ini, kasus ini saudara, dia menemukan satu kertas, dan kertas itu bilang gini, itu seperti yang ada di Nehemia 8 ayat 10b kalau di Alkitab saya. Ini di ayat 11 yang bagian bawah ya. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Kalau di dalam terjemahan bahasa Inggris itu bukan sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu, tetapi for the joy of the Lord is your strength. Jadi sukacita Tuhan itu kekuatanmu. Waktu dia baca ini, dia itu sadar bahwa iya ya, Tuhan itu bukannya tidak tahu, Tuhan itu bukannya cuek gitu ya. Tuhan itu mau berbicara sama dia bahwa apa yang dia alami itu Tuhan tuh tahu. Makanya dia, inilah saudara, kenapa kita itu harus suka dengan firman Tuhan. Semua kita tuh kan tidak tahu masalah apa yang kita hadapi tahun depan. Orang tahun ini aja belum selesai, masih ngantri, tahun depan ada yang baru saudara. Tetapi memang seperti itu karena dunia ini semakin merosot, semakin rusak. Jadi nggak usah dinubuatin, masalah pasti ada, masalah pasti nongol. Penyelesaiannya yang belum tentu, masalahnya kan gitu. Nah kita kalau mendengar firman Tuhan, kita suka dengan firman Tuhan, sukacita yang ada di dalam kita itu bisa kita aktifkan, kita bisa keluarkan. Makanya kita tidak menjadi lesu, kita tidak mengeluh, karena sukacita Tuhan itu powerful. Sukacita Tuhan itu bisa membuat kita tetap kuat, semangat, dan kita tahu bahwa di akhirnya itu kemenangan gitu. Jadi saya percaya apa yang kita dengarkan hari ini saudara, itu menjadi bekal besok. Saya nggak ngomong tahun depan ya, besok kalau ada masalah baru, sukacita di dalam diri kita itu harus kita aktifkan. Kita harus masuk di dalam sukacita Tuhan. Enter into the joy of the Lord. Itu yang harus kita alami setiap hari. Dan saya rindu tanggal 31 Desember nanti dibuka ruang kesaksian. Ada banyak orang rebutan kesaksian. Masa 12 bulan tidak ada kesaksian? Betul kan? Nanti akhir tahun itu ruang kesaksian. Dan saya berharap benar-benar ada banyak jemaat yang rebutan kesaksian. Jangan sampai dikontekin satu-satu sama Pak Gembala, ayolah kamu kesaksian, ayolah. Kesaksian aja mesti didorong-dorong, emang 12 bulan gak pernah ngalami Tuhan saudara. Saya percaya pasti akan rebutan untuk bersaksi. Saya minta tim musik dan WL Singer untuk naik. Dan kalau kita mengerti firman Tuhan, kita tidak akan lesu
karena jawaban Tuhan tidak seperti yang kita harapkan. Kita bisa bersuka cita karena kita ngerti Tuhan tahu, karena kita ngerti Tuhan menjawab doa sesuai dengan waktunya. Jadi mari kita datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Selalu Tuhan menjawab